Nah, saya berharap teman-teman gerakan koperasi, Anda harus menjadi pionir bagi munculnya gerakan demokratisasi ekonomi di Indonesia dan mengembalikan ekonomi sesuai dengan perintah konstitusi. Kalau Anda bisa melakukan itu, Anda bukan hanya menjadi kader bangsa untuk belajar kewirausahaan dan mengabdi di sektor kapitalis kemudian, tapi Anda akan benar-benar menjadi kader bangsa yang bisa menyelamatkan bangsa dan negara ini, dan juga akan diminta untuk pemikirannya itu digunakan untuk semua pihak. Syukur-syukur Anda bisa bermain politik juga dengan kekuatan gerakan tadi, masuk di parlemen, rebut kepemimpinan nasional, jadi presiden, terus kemudian Anda susun kabinet yang meritokrat, yang orang-orang jujur, yang punya karakter, yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memang sesuai dengan bidangnya dan sebagainya. Inilah konsep demokrasi ekonomi itu kenapa penting. Demokrasi hari ini itu kebanyakan dipahami oleh masyarakat itu hanya sebatas mekanisme prosedural dari sebuah election. Bahkan politik pun itu tidak lengkap. Dipahami sebagai konsep demokrasi politik aja tidak lengkap. Apalagi demokrasi ekonominya ditinggal, udah pasti sudah bukan demokrasi. Jadi kebebasan Anda sebetulnya kebebasan yang tidak berkualitas. Kebebasan Anda itu tidak akan menghasilkan apapun karena kebebasan Anda itu sebetulnya mudah sekali dibeli atau Anda perjualbelikan. Nah, dalam konteks ini kita lihat apakah demokrasi ekonomi ini pentingnya bagi kepentingan kesejahteraan rakyat. Kalau Anda membicarakan tentang kesejahteraan rakyat, itu Anda berarti membicarakan juga tentang keadilan. Keadilan bagi banyak orang itu berarti kan muncullah satu konsep redistribusi pendapatan dan kekayaan. Kalau konsepnya demokrasi ekonomi, kalau Anda mengerjakan bisnisnya itu seperti halnya yang dikerjakan oleh koperasi, usaha-usaha individu itu juga berada di dalam satu rumah besar yang namanya koperasi, itu akan semakin kuat. Dan koperasi menjawab kebutuhan masyarakat secara real, bukan mengerjakan kepentingan-kepentingan bisnis yang sebetulnya menyebabkan ekonomi kita itu keluar dari kepentingan menjaga kepentingan nasional. Misalnya contoh seperti sekarang yang menjadi praktek lah. Selain kesenjangan ekonomi akibat sistem plutokrasi tadi, juga sebetulnya kerusakan lingkungan dan sebagainya. Itu karena tidak ada people sovereignty-nya, tidak ada kedaulatan rakyatnya, tidak menempatkan manusia lebih tinggi dari modal. Jadi manusia itu malah justru subordinat sama modal. Contoh konkretnya ketika Anda mendirikan PT aja, itu yang dibahas apa? Kepemilikan sahamnya kan. Kalau Anda punya saham majority, 51%, you own it, that share of the company, that mean kamu yang membuat kebijakan. Tapi kalau di koperasi kan berbeda. People first, people atau orang itu adalah yang supreme, yang utama. Jadi satu orang dihargai satu suara. Jadi konsep satu orang satu suara itu harusnya bukan hanya di dalam ranah politik, ranah ekonomi pun harusnya begitu. Yang terjadi adalah bahwa ranah politik ini seakan-akan demokratik dengan memunculkan kebebasan dalam menentukan pendapatnya atau suaranya melalui election, lupa substansi dari demokrasi ekonomi itu adalah untuk apa. Demokrasi itu bukan hanya semacam pengakuan atas hak politik. Nah, dalam konteks ini akhirnya memunculkanlah bukan hanya kesenjangan, tapi kriminalitas, ekonomi konflik, ekonomi persaingan itu menghasilkan kriminalitas, ketidakadilan hukum, kerusakan lingkungan, kesenjangan, masalah-masalah residu kemanusiaan yang lainnya, seluruh sektor kehidupan.
Dan kita juga pada akhirnya terjebak pada satu konsep pembodohan dan kemiskinan akut juga. Nah, dari situlah sebetulnya pentingnya demokrasi ekonomi itu. Kalau Anda membangun koperasi, Anda mengembangkan koperasi genuine, koperasi yang baik, itu sesungguhnya Anda bukan hanya sedang memperjuangkan konstitusi, memperjuangkan hidup Anda, tapi Anda sedang memperjuangkan konstitusi, Anda sedang memperjuangkan keadilan seperti perintah agama Anda. Agama apapun itu saya kira pasti akan dekat dengan keadilan. Dan juga bukan hanya itu, Anda sebetulnya juga sedang membangun satu sistem ekonomi dunia yang lebih besar di dalam sistem yang lebih damai. Kenapa? Karena konsep dari demokrasi ekonomi adalah peaceful economy. Anda mengerjakan koperasi itu kan selalu yang dia omongin itu kan bukan persaingan tapi kerjasama. Koperasi itu sendiri dari cooperation adalah artinya kerjasama. Artinya kalau Anda mengajak orang lain kerjasama itu kan berarti Anda sedang mempromosikan perdamaian. Kalau Anda mempromosikan perdamaian itu setiap orang mengatakan bahwa koperasi itu memiliki arti penting dalam DNA hidup kita. Itu berarti Anda sedang membuat dunia ini ternyata bisa menjadi lebih baik lagi.